Ini penting kalau aturakan. Jadi makanya aspek ya. Sampean bisa memulai kalau ingin jadi orang alim tafsir bisa mulai dari yang mudah saja, yang fikih saja. Makanya kata Imam Ghazali, kenapa Mu'tazilah jadi segoblok itu? Karena dia tertipu oleh umumatul Quran, oleh tek-tek umum. Dia tidak tahu mukhosisnya. Padahal setiap ayat umum itu pasti ada mukhosis. Misalnya begini ya, kalau kamu maknanya fikih saja, contoh yang paling mudah familiar itu fikih ya. Misalnya kita ngaji Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kalau orang dicerai itu iddahnya itu 3 kali masa apa? Suci. Apakah aturan iddah seperti ini hal hadhil iddah amatun likulli mutallaqatin am lim mutallaqatin makhsusah? Apa ini semua mutallaqah iddahnya pasti salasata quru apa orang tertentu? Ya enggak, asal dia mutallaqah pasti iddahnya salasata quru. Anda goblok, Anda salah besar. Kalau misalnya yang dicerai adalah orang hamil, iddahnya apa? Salasata quru apa watil hamli? Watil hamli. Kita butuh ayat lain, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahu. Sama seperti kita ngaji walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhurin wa asyra. Asal wanita ditinggal mati suaminya maka iddahnya 4 bulan 10. Apa semuanya demikian? Enggak. Misalnya orang hamil iddahnya biwatil hamil. Artinya kalau Anda tertipu umumatil Quran berarti Anda sama dengan menghukumi orang ditolak semua iddahnya salah satu guru. Sama misalnya orang sekarang dalil-dalil wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Kalau berkawan orang kafir maka dia menjadi kafir. Itu kan fatal. Semua nabi berkawan orang kafir. Karena dakwahnya memang sama orang kafir. Loh coba, andai kan sampean hafal Quran, itu sama teori itu tuh mungkin menyedihkan. Coba istilahnya Quran, wazkur akho'at wa ila adin akhawum huda wa ila samuda akhawum. Terus semua umatnya yang kafir disebut akhawum. Akhaw itu artinya apa? Saudara. Mereka yang berkawan sama orang kafir. Makanya butuh analisis fikih untuk maknani wa may yatawallahu minkum fa innahu. Setelah dianalisis fikih ternyata semua nabi diistilahkan wa ila madyan akhahum syuaiba wa ila adin akhahum huda. Akhaw itu artinya apa? Saudara. Kalau sampean tanya lalu logikanya gimana? Kata kitab-kitab kan wa in kana dasarin fajjanibhu suratan. Kalau ada teman buruk jauhi, kalau teman baik temani. Kalau cara usul fikih gampang, kancanan maling dosa, wong kok kancane maling. Tapi nak dakwai maling apik kan? Aku ora ngancani kok dakwai dandani, selesai kan? Ngancani maling elek, nak dakwai maling apik. Demenan rondo elek, nak didik apik kan, itu seperti itu. Nah, ini penting kalau aturaken. Dari sini ini makanya NU itu punya sejarah panjang, banyak wali-wali yang jadab, yang coro zahir itu kancanan fasik-fasik. Orang syariat bingung, ini wali kok berteman orang fasik. Ya kalau kamu bahasakan teman ya masalah, kalau kamu bahasakan ini binaan. Enggak, sama jawab saja, kalau dibahasakan teman masalah enggak? Masalah kan, tapi kalau dibahasakan itu binaan selesai kan? Sama, Nabi berkawan orang kafir itu enggak karena berkawan, itu binaan Nabi. Memang Nabi itu jadi Nabi objeknya adalah mengislamkan orang kafir. Ya berlama-lama Nabi dialek dengan mereka, muasyarah sama mereka. Bahkan Nabi diharuskan bersikap baik sama mereka. Itu yang disebut fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawl. Tapi sekarang itu orang sudah tidak pakai ilmu. Orang-orang radikalisme itu nggak pakai usul fikih. Pokoknya kalau ada ayat terjemahnya gini ya sudah, itu jadi madhab. Akhirnya kecelakaan seperti ini.
Pokoknya kalau ada ayat faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum wa'udu lahum kulla marsad. Sudah hafalnya ayat itu saja. Dia tidak mau ngapalkan misalnya qatilul ladzina yuqatilunakum. Ada ayat lagi wa akhrijuhum ya min haitsu akhrajukum. Sehingga ulama kita membagi kafir itu ada harbi, kita musuhi, ada zimmi, ada muahad, ada musta'man. Itu ulama karena tahu tidak semua orang kafir itu harbi, tidak semuanya zimmi, tidak semuanya muahad, tidak semuanya musta'man. Kalau harbi oke, kita perang, kalau zimmi ya kita bina, kalau muahad ya sesuai perjanjian kita, kompensasinya apa, MOU-nya kayak apa. Tapi apalnya mereka ayat satu tema. Nah celakanya kita yang ngaji di pondok-pondok yang katanya spesialis ingin alim tafsir, apalnya ya satu ayat juga. Wah itu kan satu ayat versus satu ayat, itu ngeri. Makanya kalau sampean tanya saya ini, katanya di acara ini sampean tanya gimana caranya jadi ahli tafsir, saya jawab gampang. Caranya itu hafal Quran, hafal hadis, terus hafal ulumul Quran. Ya misalnya Nadoman ya Faidul Khobir lah. Kalau kitab Nasar ya minimal itu setengah lanya itkon. Kalau nggak lanya amat ya agak lanya. Karena kitab tafsir itu gampang, teorinya itu mudah sekali. Misalnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu sama dengan kayak kaidah fikih. Karena kalau kaidah fikih itu saya itu pernah dibisui kiai itu. Ini kisah nyata itu. Dibisui kiai itu pas basul masail. Dulu saya itu masih sering mau basul masail. Tani mun pensiun mun boten niku. Dulu saya dengan Gus Zofur putrane Mbah Mun itu sering makili Pondok Anwar basul masail fikih. Tapi tidak tahu ceritanya Gus Zofur jadi dokter tafsir, saya juga kok ya tahu-tahu menekuni tafsir. Lama-lama orang itu lupa status saya yang fakih ya. Makanya saya itu ya kadang eman gitu karena ini status penting juga. Tapi status fikih itu kadang memang menyesatkan. Karena begini, itu dulu pernah ada basul masail itu begini. Ini kisah nyata ini. Ada desainer baju putri untuk putri, anak putri. Kemudian desainer itu menciptakan satu celana pendek atau celana seperempat. Dengan desain ini pasti kalau dipakai itu auratnya itu kelihatan. Bagaimana hukumnya desainer ini? Apa termasuk miman saro'a as-sayyi'ata? Karena terjadi kasfil aurat. Apa enggak? Rata-rata kalau dia yang khusuk-khusuk yang sepus-pus desainer itu so gara-gara tren pakaian ini wong wedok buka aurat. Tapi saat kiai-kiai alim yang muda-muda entah saking belingnya entah saking pinternya tidak tahu, bilang begini, Pak Yai yang didesain apa? Ya celana itu. Lalu celana itu fungsinya nutupi apa buka aurat? Ya nutupi. Lu kan lumayan urun nutupi. Kalau haram ya dicopot, lu kan malah parah itu. Bingung kayak gini. Sampai bilang gini kan, wah semanis. Itu kan makanya ini guyon ilmiah. Repotnya ngadepi orang alim muda itu kan mbok gedhingi ku ilmiah, mbok senengi fase. Ketika kiai yang khusyuk tadi tak tanya, kalau desainer katok seprapat, paham gitu? Kau coba yang celana dalam terlalu vulgar itu, paham gitu? Nggak rok sajalah, rok mini misalnya, rok selutut. Sampean jangan ngeres ya, yang rok selutut misalnya. Rok selutut itu desainernya kena hukum haram nggak? Sampean jawab saja. Oh haram dari kiai sepuh karena dengan desain itu misalnya lututnya kelihatan. Tapi pertanyaannya kayak mudah sama singkat betul saya tanya. Lalu fungsi pakaian itu apa Pak Yai? Fungsi itu kan tetap nutupi sebagian aurat. Kalau Anda haramkan barang haram itu harus dihilangkan. Nah, itu. Sampai kiai itu setelah acara itu manggil saya. Gus, kalau ngakoni jenengan alim tapi podo repoti. Podo repoti nak dalam itu kan terus itu ada perumusan di redaksi keputusan
keputusan yang dijual itu, yang masail fikihnya kan terus diputuskan, dibukukan. Kalau redaksinya halal, terus nanti orang pakai rok semua. Dan saya balik bantah, kalau redaksinya haram, orang nggak pakai rok lah. Akhirnya itu apa? Kebijakannya lucu. Buak Gus, pertanyaan itu buak saat jawabannya oke. Jadi kita debat tidak jadi. Ini cerita ilmiah. Makanya sama tidak wajib anut saya. Saya ini terlalu ilmiah, jadi tidak baik untuk kehidupan kesalian, kurang baik. Jadi ini, tapi ini ilmu. Tetap kaidahnya fikih la yudraku kullu la yudraku kullu. Jangan kalau tidak bisa nutupi aurat semua, lalu jangan sama sekali. Logik kan kaidahnya kan gitu, la yudraku kullu la yudraku kullu. Misalnya Anda punya tetangga nggak mau pakai jilbab, nggak mau pakai pakaian muslimah, kamu tidak boleh bilang munisan rak pambinan, tidak bisa. La yudraku kullu napa la yudraku kullu nu la yudraku napa. Makanya ini kita harus hati-hati. Nah bayangkan sekarang orang meneliti Quran itu yutraku kullu. Mestinya kalau Anda meneliti radikalisme, ayat yang terkait radikalisme diteliti semua. Ternyata di surat Taubat yang disebut suratus Saif, yang bahkan haram baca bismillah, itu ada ayat wa in ahadum minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'mana. Muhammad, kalau ada orang kafir mau belajar Quran sama kamu, ya harus kamu pelajari hatta yasma'a kalam Allah. Setelah mereka mau belajar, ya ablighu ma'mana, summa ablighu ma'mana, kamu harus menjamin keamanan dia. Itu di surat Taubat, termasuk akhiru suratin nazalat, gak mungkin terjadi mansuh. Tapi orang-orang ekstremis selalu pakai faqatulul musyrikin haitsu, apalan itu terus. Yang orang liberal yang menaparin la ikraha fiddin. Ya sudah seperti itu. Sing orang-orang ora tegas, ora tau nahi mungkar, ya ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ngono terus. Yang kelompok tukang nahi mungkar ya ayatnya men nahi mungkar. Saya tuh heran, kenapa mereka punya masalah dengan hafalan kayaknya. Kenapa sih? Apalannya kok pedot itu. Kita yang hafal semua bingung jadi akhirnya kita yang pinter anut sing goblok. Karena saya tuh pernah loh debat sama orang salah, debat gitu. Setelah saya mengutarakan sekian hadis, ada tuh Pak hadis itu, waduh, harusnya kamu ngaji saya, ada debat tuh yang level, kalau nggak level tuh nggak boleh gitu. Itu kan ngeri. Makanya ini penting ya, kalau sampean tanya ingin jadi alim tafsir, ya harus hafal Quran semua. Kalau tidak mungkin, yang nunggu orang semua mati baru Anda jadi ahli tafsir, karena tidak ada musuhnya. Tapi saya pastikan orang kafir pun bisa memahami Quran, yaitu tadi hatta yasma'a kalam Allah. Sayyidina Umar tuh masuk Islam tuh gara-gara dengar adiknya baca Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratal liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu alal arsis tawa. Itu dia ma huwa bikalamil basar, tidak mungkin seperti ini karangan manusia, itu tidak mungkin. Akhirnya dia Islam. Banyak orang Islam karena diperdengarkan Quran, karena memang notnya sudah unik, makna kualitasnya juga sudah unik, semuanya itu unik, indah. Sampai sekarang pun orang kafir itu orang paling tahu Quran. Makanya Allah mensifati orang kafir itu hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sekarang sama saya tanya, orang sing tabayyana lahumul haq itu orang paham apa orang tidak paham? Mereka orang kafir itu mengingkari Quran, padahal min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah kebenaran nyata bagi mereka. Nyata bagi mereka artinya orang kafir paham apa tidak paham? Paham. Cuma mereka punya penyakit hasadam min indi anfusihim.
Mereka juga kalau ada ayat tentang ahkam yang memberatkan, mereka bilang i'ti bi Qur'anin ghairi hada au badil. Muhammad harusnya jangan tema itu yang diangkat, bu cari Quran yang lain yang enggak tema itu. Mereka sampai memilih tema itu karena paham apa karena tidak paham? Karena paham. Makanya di makalah saya pastikan ngaji tafsir itu gampang karena orang kafir pun bisa. Kalau kasus Ahok itu bukan paham itu melintir, beda. Paham sama melintir itu beda. Itu diterjemah kemenang itu jangan mengangkat kawan orang Islam, bukan ngangkat pemimpin. Ya kayaknya emang kalau ngangkat teman saja tidak boleh, apalagi ngangkat pemimpin. Fatal mana berteman sama orang salah sama ngangkat. Samaan kancanan maling itu jabe nak menolong ngandani terus ngangkat, "Hei maling ke pimpinanku." Parah mana? Parah mana? Artinya sama saja ketika diterjemah jangan ngangkat teman, sebetulnya ngangkat pemimpin lebih fatal. Itu kan mafhum awlawiyah, itu kan normal saja. Itu di Quran biasa, misalnya innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, orang yang makan hartanya anak yatim secara zalim. Kamu bilang, "Gus saya tidak makan kok, sepeda motornya tak gasap, tak jual." Yang diharamkan kan makan. Wah ya sarap kalau gitu. Maknanya begini, memakan harta anak yatim artinya ifsad. Ifsad itu merusak. Nak ngono ikhraq, membakar atau mencuri sama dengan makan, bal asad, malah kan lebih apa? Lebih apa? Dasar. Jadi yakuluna di situ tuh ba'dul amsilah, sebagian contoh min wujuhil ifsad atau min wujuhil ihlak. Jangan kok karena ayatnya makan, oh yang haram tuh makan, kalau nyuri gak apa-apa. Waya fata. Itu kan sama dengan santri geblek dikadani kiai ini, "Cung, kowe mbek bojomu jogeman naboi." Suatu saat istrinya lapor lagi, "Pak Yai sekarang nggak naboi tapi nyadui." Karena naboi itu pakai tangan. Pertama dilaporkan kiainya, "Pak Yai, suami saya itu sering memukulin saya pakai tangan gini. Cung, jogeman naboi bojomu." Dia Pak Yai siap. Satu saat istrinya lapor, "Pak, tetap benjut, kenapa? Kalau nak ini disadui." Mereka pikirannya, sing haram nabok, nak nyaduk halal. Wah itu kan ngajak goblok bareng. Nah masalahnya di usul fikih kasusnya seperti itu. Makanya saya ini kadang ya maliki sekali. Kadang saya itu maliki sekali. Kadang ya. Misalnya begini, saya beri contoh. Ini yang kisah nyata ya, ada seorang Arabi datang ke Rasulullah. Ya, tadi kan teman-teman minta juga ilmu hadis ya, ini satu paket saja. Itu tadi nanti kalau sampean kasih lalim itu sudah ada urusan saya tadi. Nunggu orang mati banyak tadi. Kalau nggak usah nunggu orang mati, sarannya tadi apal tadi. Ya Rasulullah ahlak tuh. Saya ini orang yang rusak. Wama ahlakaka, lalu yang bikin rusak kamu apa? Qal waqatu imro'ati fi nahari Ramadan. Saya menjima istri saya ketika masih siang. Fi nahari Ramadan, siang Ramadan. Walhasil Nabi tidak menyuruh hanya qadha, tapi menyuruh kafaroh. Kafarohnya itu merdekakan budak atau memberi makan 60 orang miskin atau puasa berapa? Puasa 60 hari. Atau urut merdekakan budak atau puasa 60 hari atau memberi makan sittina miskin. Oke, kita sepakat ya hadis itu sahih dan diulang-ulang oleh ashabus sunan. Oke, riwayatnya nggak masalah. Sekarang kita analisis maknanya. Sekarang sampean saya tanya, kalau anda misalnya sekarang jam berapa ini? Misalnya sekarang jam 9 kurang seperempat Ramadan, terus anda rokok atau anda ngopi, kepengen ngopi terus ngopi tanpa udhurun syar'iyyin, anda hanya wajib qadha apa bayar kafarah? Tidak sampean jawab. Rata-rata kiai kita, oh mau wajib qadha Gus karena gak jima. Sing seru kafarah itu nak jima. Karena ngombe kopi be jima beda. Pertanyaannya itu lucu, ini naif secara fikih masalah. Masalahnya begini. Jima bojo itu tidak zina. Jima bojo itu zina apa enggak? Enggak. Berarti dengan makan bedanya apa? Sama kan? Sama-sama amrun mubah. Sesuatu yang boleh. Kenapa hukumannya berat? Makanya kata Imam Malik,
Ndak itu nilainya. Nilainya adalah hadku hurmati Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin. Makanya kata Imam Malik, siapapun yang makan fina hari Ramadan, iftar apapun fina hari Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin, maka hukumnya sama dengan jima fina hari Ramadan. Karena sama-sama ihlak ifsad hurmata Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin. Loh ndak, ini ilmiah. Kamu ndak harus cocok, tapi kamu otak kamu harus percaya. Loh iya kan, beda kan. Saya secara nafsu ndak cocok, cek berarti. Tapi ilmiah saya setuju. Kalau kiai kandhani itu kan pasti pakai badul amsilah, kan nggak mungkin semua contoh disebut. Contoh kowe nak mlaku-mlaku aja gemandul wong wedok iku mari setan. Mboten delok Mbah, nyekel. Lho malah parah to. Ndak bisa. Makanya ini masalahnya lafaz. Ini kembali ke Imam Syafi'i bilisanin arabiyyim mubin. Ketika seorang kiai bilang cung jogeman delok cawe itu adalah mengungkapkan al-muharramat. Bukan mentaksis yang haram itu hanya Saya ulang lagi ya, ketika seorang kiai bilang cung jogeman delok wedok sing haram, itu semangatnya adalah melawan keharaman, bukan mentaksis yang haram hanya